Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم البعث في المحشر أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para kiai serta para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang Allah jadikan bulan menyambut kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, dengan kelahiran Rasulullah, dengan kelahiran Nabi Muhammad, menjadi mulia zaman tersebut. Dengan kelahiran Rasulullah akan menjadi indah zaman tersebut. Bika qad safat min dahrinal ayyamu, dengan engkau wahai Rasulullah, dengan engkau wahai Nabi Muhammad, menjadi indah hari-hari yang kami lalui. Dengan cahaya Rasulullah, cahaya yang akan membuat tenang bagi orang yang bingung, cahaya yang akan menjadikan ketenangan walaupun bagi orang yang ahlil maksiyah. Huwan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasyri dillun lil mursalina liwa'uhu. Cahaya tersebut, cahaya Rasulullah, adalah cahaya yang akan menunjukkan bagi orang yang bingung kelak di hari kiamat. Tidak ada manusia dalam keadaan tenang di hari kiamat. Jangankan manusia seperti kita. Nabi ketika didatangi oleh seluruh umat, beliau para nabi mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bukan saja mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, tapi bagaimana? Nabi mengatakan sesungguhnya Allah hari ini telah marah, yang tidak marah seperti sebelumnya dan setelahnya. Tapi Rasulullah yang kita rayakan maulidnya pada bulan ini, Rasulullah yang kadang-kadang kita hadir di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kemudian kita baca maulidnya dan kita bersolawat kepadanya, beliaulah Nabi Muhammad yang akan sujud di hadapan Allah. Untuk apa sujud beliau? Untuk umatnya. Hadirin, ketika Nabi sujud, kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi memiliki doa yang Allah kabulkan doa tersebut, dan para nabi sudah meminta dengan doa itu. Tapi apa kata Rasulullah? Khaba'tu da'wati au kama qala. Saya simpan doaku. Disimpan doa tersebut untuk apa hadirin? Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Sehingga pantaslah bagi orang yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Sehingga pantaslah manusia yang selalu menghayalkan Rasulullah. Dan paling mulianya khayalan adalah menghayalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh sahabat di dalam jiwa Rasulullah itu tidak ditunjukkan oleh Allah secara sempurna.
Jadi yang namanya sahabat mensifati Nabi, sahabat Hasan bin Sabit, sahabat ini mensifati Rasulullah, sahabat ini mensifati Rasulullah, memandang bagaimana Nabi duduk, memandang bagaimana Nabi tersenyum, memandang akhlak Nabi, memandang tampannya Nabi, memandang kemuliaan Rasulullah, itu semua belum ditunjukkan oleh Allah secara sempurna. Jika ditunjukkan secara sempurna, tidak akan mampu mata seseorang untuk melihat Rasulullah. Sampai Nabi Musa bukan wali, tapi nabi. Bukan saja nabi ulul azmi, meminta kepada Allah untuk terus bisa dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa merasakan lezat ketika memandang wajah Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik memiliki sumur. Di rumahnya ada sumur. Sumur tersebut diludahi oleh Rasulullah. Sumur itu menjadi sumur yang paling tawar dan paling jernih dan paling nikmat di antara sumur yang lainnya. Sahabat Abu Taibah pernah meminum darah Rasulullah. Ketika meminum darah Rasulullah, sahabat Abu Taibah dipanjangkan, diberkahi umurnya oleh Allah. Sampai berapa sahabat tersebut memiliki umur setelah meminum darah Rasulullah? 140 tahun. Sahabat Anas bin Malik mendapatkan doa dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena juga banyak khidmat kepada Nabi Muhammad. Sehingga hadirin manusia, kalau seandainya banyak khidmat kepada Nabi, maka dia juga akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Sahabat Anas bin Malik belum Nabi keluar, sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah. Khidmat bukan saja 1 tahun, 10 tahun. Mulai umur 10 tahun dihadiahkan kepada Nabi. Anas bin Malik di hadapan Rasul khidmat, mendapatkan doa Rasulullah. Allahumma, doa dari Nabi untuk Anas bin Malik, akthir malahu, perbanyak harta Anas bin Malik. Anas bin Malik bercocok tanam. Itu karena doa dari Nabi, beliau menjadi orang yang kaya. Bukan saja kaya, tanamannya, pohon kurmanya, kadang-kadang di lainnya tidak hujan, yang namanya awan itu datang menuju kebun atas Anas bin Malik, hujan khusus di kebun Anas bin Malik. Karena apa? Karena doa dari Rasulullah. Dan beliau mendapatkan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu, dan anaknya Anas bin Malik banyak. Dan bukan anak saja, keturunannya banyak. Dan juga doa dari Nabi Muhammad, wa atil umrahu, perpanjang ya Allah umurnya Anas bin Malik. Sampai ada yang mengatakan umurnya Anas bin Malik 100. Ada riwayat 101, ada riwayat 99, padahal umur Nabi 63. Umurnya Anas bin Malik panjang. Waghfir dzambahu. Ketika mendengar doa dari Nabi, apa yang ditunggu oleh Anas bin Malik doanya? Yaitu kelak di surga bersama Rasulullah. Di surga bersama Nabi Muhammad. Ada juga Rabi'ah al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami umurnya 17 tahun kurang lebih. Sahabat yang tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Pakaiannya kadang-kadang hanya yang menempel. Tidak ada kerjaan. Buat nikah tidak ada. Mau buat lamaran tidak ada. Mau buat bekal untuk nikah tidak ada. Tapi beliau tinggal di masjid sahabat Rabi'ah. Anda tahu di masjid itu banyak. Ada masjid sebelah sana. As-Suffah, Ashabus Suffah. Itu dikatakan Suffah karena zaman dulu, zamannya Nabi, yang namanya masjid itu tidak semua ada tutupnya. Jadi yang ada tutupnya itu biasanya ada sahabat-sahabat yang tinggal di dalam masjid untuk apa? Untuk tinggal di situ.
Pemimpinnya Abu Hurairah, termasuk Ashabus Suffah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Umur sekitar 17 tahun, dia tidak mau tidur di masjid di tempat yang jauh dari rumah Nabi. Apa yang dia inginkan? Tidur di depan rumah Rasulullah. Khidmat kepada Nabi tula lailihi wa naharihi. Sepanjang malam pagi khidmat kepada Nabi. Tidak pernah merasakan yang namanya lelah untuk khidmat kepada Nabi. Anda tahu dari pagi khidmat sampai malam. Nabi setelah masuk ke rumah, dia akan pulang. Ketika akan pulang, bukan pulang, akan ke masjid, dia katakan, saya takut nanti malam-malam Nabi itu perlu hajat atau sesuatu. Sehingga aku ingin ketika Nabi memerlukan orang untuk menunaikan hajat beliau, saya ingin jadi yang pertama, saya tidur di depan rumah Nabi Muhammad. Tidur di depan. Diperintah, tidak diperintah, yang penting tidur. Pernah suatu hari sahabat Rabi'ah ditanya oleh Nabi, wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan? Ini yang nawari adalah Rasulullah. Yang nawari adalah Nabi Muhammad. Apakah ingin rumah yang megah atau kendaraan yang mewah? Yang dimintai Rasulullah. Nabi yang kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad, tidak diciptakan dunia seisinya. Yang nawari Rasulullah, ingin apa engkau wahai sahabat Rabi'ah? Sahabat Rabi'ah 17 tahun, belum menikah, rumah tidak punya. Dan juga keadaan seperti itu, kadang makan, kadang tidak makan. Tinggalnya di masjid. Ketika ditawari, minta apa engkau wahai sahabat Rabi'ah? Beliau berpikir, kalau aku meminta dunia faniyah, dunia sifatnya sementara. Kita lihat hadirin, tidak ada yang kekal di dunia. Kalau kita toleh, teman kita mungkin lama tidak ketemu 5 tahun, mungkin sudah tambah tua, kelihatan beda. Dan itu sifatnya dunia, tidak ada yang awet. Tidak ada yang tetap, kehidupan dunia akan pindah. Sesungguhnya manusia yang cerdaslah, yang tahu sadar bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab belum merasakan rumah yang megah, belum merasakan indahnya di dalam kehidupan dunia, tapi yang dia minta waktu dapat tawaran dari Rasulullah, apa yang dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kelak di surga bersamamu. Ini adalah permintaan yang sangat mulia. Sehingga Syekhah Sultanah dapat permintaan yang dikabulkan oleh Allah, juga ingin di surga bersama Rasulullah. Permintaan yang paling mulia. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya, kalau kita hadirin sering minta kepada Allah, ya Rabb kabulkan hajat kami. Kadang-kadang kita ucapkan hajat saja. Habib Abdullah ditanya, apa yang dimaksud hajat itu? Kalau sampean tanya atau sampean minta, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan oleh Allah, hajat kami dikabulkan. Itu Habib Abdullah ditanya, apa yang dimaksud dengan hajat? Hajat itu adalah ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi maudi'i. Hajat itu adalah kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika meminta paling mulianya tawassul adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah miftah, kunci rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Mana manusia yang tidak ingin rahmat Allah? Tapi ketahuilah wahai hadirin, yang namanya kunci rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya waktu doa, beliau bertawajuh kepada Nabi Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyyati uguda. Tawajjahtu ilallah. Saya bertawajuh kepada Allah. Saya bertawajuh kepada Allah mutawassilin, dengan tawassul kepada Nabi Muhammad. Dan beliau Habib Ali mengatakan, Rasulullah, Nabi Muhammad
adalah asyraful wasail, paling mulianya wasilah. Wasilah itu penting. Di dunia saja wasilah perantara itu penting, apalagi di akhirat. Wasilah yang paling mulia adalah Rasulullah. Asyraful wasail. Sehingga bagaimana? Robi'ah waktu mau menikah, itu diperintahkan Nabi untuk waktu menikah, Anda berangkat ke penduduk Ansor. Kata Rasulullah, katakan kepada penduduk Ansor bahwa aku diperintahkan Nabi untuk menikah dengan putri fulan. Jadi berangkat ke penduduk Ansor tersebut dengan membawa nama Nabi Muhammad. Ini ngelamar putrinya orang, tidak bawa lamaran yang mahal, tidak bawa uang, cuma bawa nama Nabi Muhammad. Bawa nama Rasulullah, ngelamar putrinya orang. Datang kepada putri saya, diperintahkan Nabi untuk melamar putri Anda. Bagaimana? Yang dilamar jawabannya, marhaban, selamat datang. Bi Rasulillah wa bi Rasulillah. Disambut walaupun tidak bawa apa-apa. Waktu ngelamar anaknya orang tidak bawa apa-apa. Hanya membawa nama Nabi Muhammad. Sambutannya, selamat datang dengan utusan Nabi Muhammad dan selamat datang dengan Rasulullah. Jangankan sekelas Rabi'ah sahabat Nabi membawa nama Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan berkat kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah mengatakan, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui sedangkan Nabi Adam belum aku utus? Nabi Adam mengatakan, ketika engkau ciptakan aku ya Rabb, ketika engkau ciptakan aku ngangkat ke atas. Kemudian aku lihat ala qawaimil arsy, di dalam tiang-tiang arsy. Kalau qaim satu, qawaim tiang-tiang arsy, itu tertulis namamu dan engkau sandingkan nama Nabi Muhammad. Sungguh indah bagaimana Nabi Adam melihat nama Allah dengan nama Nabi Muhammad, padahal Nabi yang pernah diletakkan di surga, Nabi yang pernah Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Allah? Sungguh benar engkau wahai Adam, dan ya Rabb, tidaklah engkau sandingkan namamu, nama yang mulia, dengan nama Nabi Muhammad, kecuali itu adalah manusia yang engkau muliakan. Dan Nabi yang memerintahkan untuk tawassul kepada beliau. Ada satu orang datang, orang yang tidak bisa melihat, orang buta. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yakshifa basari. Ya Rasulullah, doakan supaya mata saya bisa melihat, supaya saya sembuh. Apa kata Nabi Muhammad? Intolik, Anda keluar, kemudian Anda berwudu dan sholatlah 2 rakaat. Diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Orang yang tidak bisa melihat kemudian datang kepada Nabi untuk diperintahkan sujud dan rakaat, kemudian katakan setelah sholat. Apa beliau perintahkan? Allahumma inni atawajjahu ilaik. Perintah Nabi kepada orang yang tidak bisa melihat tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku bertawajjuh kepadamu. Sesungguhnya aku meminta kepadamu. Bihaqqi wa atawajjahu ilaika binabiyika, dan saya bertawassul dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah berikan kepada sahabat tersebut untuk bisa melihat karena berkat tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah juga kabulkan doa kita. Yang memerintahkan untuk bertawassul adalah Rasulullah, dan beliau Nabi Muhammad adalah khairul wasail, paling mulianya wasilah-wasilah yang ada. Ya Rabbana ya Karim, kabulkan doa kami. Bihaqqi Rasulillah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami juga berdoa di dalam majlis yang mulia ini untuk kedua orang tua kami yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat. Karena yang memerintahkan kami bakti kepadanya adalah Rasulullah.
yang kami muliakan, yang kami peringati kelahirannya. Dan ya Rabb, jika orang tua kami telah meninggal dunia, sampaikan juga pahala malam hari ini, sholawat kami, dzikir kami, majelis ilmu kami yang begitu banyak pahala yang Engkau janjikan, sampaikan juga untuk kedua orang tua kami yang mereka telah meninggal dunia. Jadikan kuburan orang tua kami adalah raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga. Wala taj'al gabrahuma, jangan jadikan ya Rabb kuburan kedua orang tua kami adalah lubang dari lubang api neraka. Wasi' gabrahum, luaskan kuburan mereka. Nawwir gabrahum, terangilah kuburan mereka ya Rabb. Sesungguhnya kami ketakutan jika dalam keadaan gelap. Kami bingung dalam keadaan gelap. Tapi bagaimana kuburan orang tua kami ya Rabb? Harapan kami bihaqqi Rasulillah. Ada datang seorang perempuan kepada Hasan Basri menginginkan di dalam baiknya putrinya dengan sholawat, Allah angkat siksa dari api neraka. Allah angkat siksa di dalam kuburnya. Ya Rabb, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami. Berikan mereka kenikmatan di dalam kuburan mereka. Ya Rabb, karuniakan kami ya Rabb dengan berkat Rasulullah, anak-anak yang salihin salihat, anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rabb, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan ketika dekat dengan Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan kabar bahwa beliau akan hijrah menemani Rasulullah, padahal menemani tanpa kendaraan, lari menuju gua, kemudian dikejar. Tapi beliau ketika mendengar kabar akan menemani Nabi waktu hijrah, sahabat Abu Bakar menangis karena gembira. Sampai putri beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang menangis rasa gembira kecuali aku ketika melihat ayahku Sayyiduna Abu Bakar mendengar akan menemani beliau waktu hijrah. Ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba dan umat Nabi yang kelak di surga bersama Rasulullah. Mungkin doa ini terlalu besar, mungkin doa ini terlalu tinggi bagi kita yang tidak memiliki amal. Mungkin bagi kita yang hanya mungkin sholatnya seperti ini, bacaan Al-Quran kita jauhkan, tapi kita meminta di surga bersama Rasulullah, di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, raja'una fiik, harapan kami ya Rabb, bihaqqi Rasulillah, bihaqqi Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimil arwahana biliga khairil anami, muliakan roh kami ya Rabb ketika di mahsyar dengan dapat memandang wajah Rasulullah, dengan dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan, sungguh celaka bagi umatku yang tidak dapat memandang wajahku kelak di hari kiamat. Ya Rabb, jangan jadikan kami umat Nabi yang celaka ketika tidak dapat memandang wajah Rasulullah. Innana mudnibun, kami yang penuh dosa. Harapan kami mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, dan hajat kami ya Rabb kelak di akhirat besar bersama Rasulullah di surga yang paling mulia, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini mungkin dari saya, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih di dalam hadirnya antum semua, para habaib, para kiai, para asatid dan hadirin di dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita bacakan tahlil untuk beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kakak dari Habib Salim, guru kita, dan juga mudah-mudahan dapat berkah daripada aulia wassalihun. Alhamdulillah, kita tutup dengan kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang paling mulia yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalimat yang paling mulia yang diucapkan oleh para Nabi Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang akhir kehidupannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga akan menantinya. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, turun malaikat adab, akan turun malaikat rahmat, juga turun syaitan yang juga akan menggoncangkan iman seseorang. Dikala itu ya Rabb, kuatkan iman kami. Dikala itu kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat yang paling mulia
yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallahu minal aminin. Sebelum doa tutup, kami mohon setelah doa sabar sejenak, hidangan insyaallah dikeluarkan, dan kami mohon dengan hormat kepada para habaib, para kiai, para asatid untuk bisa ke rumah. Semuanya para habaib, para asatid bisa ke rumah. Kita tutup dengan doa. Allahumma ij'al jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'alillahumma fina wa la minna zakiyan wa la mahruma. Bifadlik wa judik wa karamik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amran wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala سيدنا النبي 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 الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي